teman-teman semua, dalam beberapa tahun terakhir, isu yang satu ini semakin sering kita dengar di lingkungan kerja. Yap, burnout. Tapi, apakah kita benar-benar mengerti apa itu burnout? Nah, burnout itu adalah kondisi di mana kelelahan ekstrim secara fisik, emosional, dan mental akibat stres yang berkepanjangan terkait pekerjaan. Fenomena ini tidak hanya menimpa profesional dengan beban kerja yang berat loh, tetapi juga menyebar ke semua sektor industri. Oleh karena itu, kita butuh membahasnya bersama. Karena burnout berdampak langsung pada kesejahteraan kita dan keberlanjutan perusahaan. Nah, apa saja sih faktor yang menyebabkan burnout? Jadi, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan burnout. Seperti yang pertama, beban pekerjaan yang berlebihan dan waktu kerja yang tidak seimbang. Itu membuat kita tidak punya cukup waktu untuk beristirahat. Yang kedua, budaya kerja yang toksik, seperti kurangnya apresiasi, bullying, atau komunikasi yang buruk dari pimpinan. Kemudian yang ketiga, itu ketidakjelasan job desk dan kurangnya kontrol terhadap tugas. Itu membuat kita jadi nggak berdaya. Nah, yang tidak kalah penting itu teknologi. Kita dituntut untuk selalu siaga menjawab pesan atau tugas yang di luar jam kerja kita. Jadi, faktor-faktor ini bisa membuat emosi kita menumpuk, lalu menjadi bom waktu. Dan dalam jangka panjang, ini akan membuat stres kronis dan berujung pada burnout. Bagaimana dampak burnout itu sendiri? Jadi, dampak dari burnout itu bukan hanya dirasakan oleh kita sebagai individu, tetapi bisa dirasakan oleh perusahaan secara keseluruhan. Dari sisi kita sebagai karyawan, itu seperti kelelahan ekstrim, rasa putus asa, hilangnya motivasi, bahkan gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Produktivitas kita juga bisa menurun karena kita kehilangan kreativitas dan fokus. Dalam jangka waktu yang panjang, kita bisa jadi mau resign atau mengalami penurunan kualitas hidup. Sementara itu, di sisi lain, bagi perusahaan, turnover rate bisa meningkat, absensi tinggi, kinerja tim bisa menurun, serta biaya pelatihan karyawan baru menjadi bertambah. Bahkan, reputasi perusahaan sebagai tempat kerja yang baik itu bisa tercoreng. Jadi, bagaimana mengatasinya? Nah, perlu adanya upaya bersama loh. Mulai dari sisi perusahaan harus membangun lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan karyawan. Misalnya seperti menerapkan jam kerja yang fleksibel, menyediakan layanan konseling, memberikan cuti pemulihan, dan menciptakan budaya apresiasi yang sehat. Selain itu, pemimpin juga memiliki peran yang penting, seperti memberikan beban kerja yang sesuai, melakukan komunikasi terbuka, dan dukungan emosional. Selain itu, pelatihan manajemen stres dan manajemen waktu juga bisa membantu kita dalam mengendalikan tekanan. Di sisi lain, kita juga harus memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan mental kita sendiri. Yang pertama, kita harus menetapkan batas yang jelas antara kerja dan kehidupan pribadi. Jadi, sebaiknya hindari pekerjaan di luar jam kerja, kecuali hal-hal yang mendesak. Yang kedua, praktikkan gaya hidup sehat, seperti istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, serta cari dukungan dari teman atau keluarga ketika kita merasa terbebani. Nah, yang paling penting, kenali tanda awal burnout dan berani berbicara dengan atasan atau HRD. Jadi, jangan tunggu sampai kondisi lebih parah ya. Secara keseluruhan, burnout adalah tantangan besar di dunia kerja modern. Meskipun tantangan dan target adalah bagian dari pekerjaan, tapi kesehatan mental tidak boleh diabaikan. Karyawan yang sehat secara fisik dan mental akan lebih produktif, loyal, dan mampu memberikan kontribusi yang terbaik. Jadi, butuh komitmen dan kerjasama dari kedua belah pihak untuk menciptakan budaya kerja yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Semoga dengan perhatian yang serius terhadap isu burnout, dunia kerja bisa menjadi tempat yang tidak hanya mengejar kinerja, tetapi juga menghargai kesejahteraan setiap individu di dalamnya.
kasih bagi semua yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.